kita di persekutuan sekolah minggu saat ini. Yang sudah mandi, sudah sikat gigi, dan sudah makan, ayo kita berdiri, kita nyanyi satu buah lagu. Dengar dia panggil nama saya dan nama kamu. Berdoa dulu untuk menyiapkan hati kita masuk memuji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih karena kami pagi hari ini masih bisa menikmati suasana udara segar, suasana sukacita. Kami masih bersyukur Tuhan karena Bapa sudah menemani kami sepanjang malam. Sekarang kami mau puji Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan, mau selalu mengucap syukur. Hadirlah di tengah-tengah kami dalam kuasa Roh Kudus, sehingga kami bisa menikmati apa yang akan Tuhan berikan kepada kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Nah, yuk kita nyanyi sekali lagi. Kita hari ini mau bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Nah, hari Minggu ini sedikit berbeda dengan hari Minggu yang kemarin. Kenapa ya?
Karena hari ini kita mau mengingat kembali ada satu janji Tuhan kepada kita sebelum Dia apa ya? Ya, sebelum Dia naik ke surga. Hari Kamis kemarin kita memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. Tapi sebelum Dia naik ke surga, ada pesan yang Tuhan Yesus sampaikan. Yuk kita nyanyi sama-sama. Kita mau menyanyikan satu pesan Yesus. Satu jalan kebenaran menuju hidup yang kekal. Di dalam Yesus Tuhanku, ku dapatkan keselamatan. Marilah anakku, masuklah ke rumahku. Banyaklah tempatmu yang telah kusediakan. Ada kasih pengharapan yang diberikannya padaku. Takkan pernah ku kecewa berjalan dengan Tuhanku. Marilah anakku, masuklah ke rumahku. Banyaklah tempatmu yang telah kusediakan. Marilah anakku, masuklah ke rumahku. Banyaklah tempatmu yang telah kusediakan. Yang telah kusediakan. Ya, Tuhan Yesus berkata, banyak tempat yang akan Dia sediakan, katanya. Nah, karena itu, yuk kita tetap percaya dan beriman bahwa Yesus hanya satu-satunya Tuhan kita. Kita nyanyi lagi ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Iya, sekarang kita mau mendengarkan kisah Alkitab. Anak-anak silakan duduk, tetapi kita kembali lagi berdoa. Silakan duduk, kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih karena kami sudah memuji Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan kisah Alkitab yang akan menjadi sukacita di dalam hati kami. Biarlah Roh Kudus menyertai kami, menyertai Lose Rebeka, sehingga firman Tuhan itu dapat menjadi buah bagi kami. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Nah, anak-anak, kita mau mendengarkan cerita. Jadi
Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya, Yesus pernah mengusir 7 setan. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Nah, anak-anak tadi sudah mendengar video yang bercerita tentang kenaikan Tuhan Yesus. Di sini Bu Lose ada buat gambar nih. Nih, Lose mau tempel. Ini gambar apa ya? Anak-anak bisa buat di rumah. Ya, ini gambar apa? Coba siapa yang tahu? Oh, gambar awan. Awan itu ada yang warna putih, ada juga yang warna hitam, ada juga warna biru ya. Nah, tadi kita sudah dengar video yang bercerita tentang siapa? Yang di video tadi bercerita tentang siapa? Tentang Tuhan Yesus yang naik ke surga. Tapi sebelum dia naik ke surga, dia kenapa? Yesusnya kenapa? Yesus sebelum naik ke surga mengalami satu pekerjaan yang berat. Masih ingat gak pekerjaan apa? Ya, Yesus harus mati di kayu salib. Kenapa? Untuk menyelamatkan umat manusia. Menyelamatkan dari apa? Dari dosa. Bagus. Nah, kemudian pada hari yang ketiga Yesus bangkit, dan dari situ dia menemui murid-muridnya. Nah, anak-anak, ada 40 hari lamanya Tuhan Yesus masih ada di bumi ini bertemu kepada murid-muridnya. Ada muridnya yang gak percaya, ada muridnya yang percaya. Siapa yang ingat? Siapa muridnya Tuhan Yesus
yang tidak percaya kalau Yesus sudah bangkit? Thomas. Ya, Thomas ya. Thomas tidak percaya, dia baru percaya kalau apa katanya? Kalau dia sudah memasukkan tangannya ke lambung dan ke telapak tangan Tuhan Yesus, baru dia percaya Yesus itu bangkit. Nah, setelah dia melihat Tuhan Yesus, dia percaya. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Nah, di cerita tadi siapa aja yang ditemui oleh Tuhan Yesus setelah dia bangkit? Ya, ada Maria Magdalena ya. Kemudian ada 12. Ada orang ya yang ke Emmaus itu ya, yang pergi ke Emmaus. Terus murid-murid Tuhan Yesus. Nah, setelah itu Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya pergi kemana? Ya, ke bukit Galilea. Nah, di sana Tuhan Yesus berpesan bahwa dia harus kemana katanya? Harus kembali ke sorga. Nah, sebelum dia kembali ke sorga, ada pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Apa itu ya? Iya, coba anak-anak buka kitabnya dulu. Tadi sudah ada kitabnya dari mana? Dari Kisah Para Rasul berapa? Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang pertama sampai ke-11. Ya, bagus. Nah, di sana ada dikatakannya pesan Tuhan bahwa Tuhan itu tidak akan meninggalkan murid-muridnya. Tuhan Yesus akan kembali ke sorga, tapi tidak akan meninggalkan, wah sudah kembali ya sudah, tidak. Tuhan bilang, aku berjanji, aku akan datang, aku akan memberi sesuatu yang menguatkan kalian agar kamu tetap beriman kepada Tuhan. Nah, itu pesannya Tuhan Yesus sebelum dia terangkat ke sorga. Lalu setelah dia berpesan tadi bagaimana? Dia pun naik ke surga. Naik ke surga dengan apa tadi? Diangkat oleh apa? Ya, dengan awan ya. Seperti Lose sudah membuat banyak awan. Yesus naik ke surga diselimuti oleh awan. Nah, apa yang terjadi ketika murid Tuhan Yesus melihat ke atas? Yesus sudah gak kelihatan. Apa yang terjadi? Datanglah 2 orang malaikat. Apa kata malaikatnya? Coba anak-anak. Ya, bahwa Tuhan Yesus sudah naik ke sorga dan akan datang kembali. Nah, anak-anak sudah pintar semua, sudah bisa menjawab pertanyaan. Nah, hari ini Lose mau menyampaikan bahwa Yesus naik ke sorga itu adalah bukti. Apa itu bukti? Bukti artinya ini loh, benar adanya. Ya, supaya sesuatu itu benar adanya. Bukti bahwa Yesus itu hidup. Kalau Yesus tidak hidup, tidak ada yang naik ke sorga. Betul kan? Iya. Nah, kemudian tadi kita cerita ada loh murid yang tidak percaya kalau Yesus itu sudah hidup. Nah, hari ini kita mau belajar tentang Yesus naik ke sorga. Yesus naik ke sorga adalah bukti bahwa Yesus itu hidup. Yesus naik ke sorga itu adalah bukti bagi orang yang tidak percaya bahwa Yesus itu hidup. Nah, anak-anak, sebelum Yesus naik ke sorga, ada pesannya Tuhan Yesus. Apa itu? Yuk kita buka kitab Matius 28 ayat 20b. Ayo anak-anak, yang kelas Kolose pasti sudah bisa buka Alkitab ya. Oke, yuk kita sama-sama baca isinya. Ikuti Lose ya. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu
senantiasa sampai pada akhir zaman. Sekali lagi. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Terdapat di kitab mana? Matius 28 ayat 20b. Nah, Yesus naik ke sorga itu mempunyai tujuan. Apa tujuannya? Nah, Yesus tuh naik ke sorga itu punya tujuannya itu mau menyediakan tempat di sorga. Tempat apa loh, tempat kita. Yang kelak kalau kita juga naik ke sorga, kita sudah punya tempat di sana. Berapa banyak loh, sebanyak orang yang percaya kepada Tuhan. Siapa saja yang percaya kepada Tuhan? Angkat tangannya. Ya, bagus ya. Saya Lose. Jadi Tuhan menyediakan tempat kita. Nah, kalau Tuhan tidak naik ke sorga, tidak akan ada penyediaan tempat ya. Nah, di sana kita sudah disediakan oleh Tuhan. Kapan kita akan naik ke sana di tempat yang sudah disediakan Tuhan Yesus? Yaitu pada waktu Yesus akan kembali lagi datang ke dunia ini yang kedua kalinya. Sekali lagi, Yesus naik ke surga tujuannya apa? Untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Karena pada waktu Yesus turun kedua kalinya, kita akan naik bersama-sama Tuhan, yaitu orang yang percaya kepada Tuhan naik duduk bersama-sama Tuhan di tempat yang sudah disediakan. Nah, anak-anak, selama Yesus naik ke sorga, dong kita ditinggal. Sedih dong, gak ada lagi yang menyertai kita. Nah, ingat Yesus sudah berjanji pada kitabnya. Mari kita baca tadi Matius 28 ayat 20b. Aku sudah dapat Alkitabnya tadi? Sudah? Ya. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Nah, Tuhan Yesus berjanji tidak akan ditinggalkannya kita walaupun Yesus naik ke sorga. Jadi anak-anak, jangan sedih ya kalau Yesus naik ke sorga. Itu justru membawa sukacita karena kita akan mempunyai tempat di sorga. Ya. Nah, kemudian Yesus berjanji, aku tidak akan meninggalkan kamu. Aku akan memberikan penguat imanmu. Apa itu penguat iman kita? Yaitu Roh Kudus. Tuhan akan kirim Roh Kudus ke hati kita sampai nanti Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Jadi Yesus sudah memberi janji. Karena itu anak-anak, hari ini Lose mau menyampaikan jangan takut. Jangan takut walaupun Tuhan Yesus sudah naik ke sorga. Ingat bahwa Tuhan Yesus menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Satu. Kedua, Tuhan akan mengirimkan Roh Kudus untuk menemani kita. Baiklah anak-anak yang Lose kasihi, selama Yesus tidak ada, sudah berangkat kembali ke sorga. Apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap menjadi anak yang percaya? Apa yang harus kita lakukan? Ya, bagus. Melakukan pekerjaan yang seperti Tuhan Yesus lakukan. Apa yang Tuhan Yesus lakukan selama di bumi ini? Ingat, Yesus selalu mengajarkan murid-muridnya ngapain? Bagus, anak-anak pintar, berdoa. Yesus mengajarkan kita untuk
berdoa senantiasa. Kemudian membaca kitab suci. Kemudian apalagi yang ayat hafalan kita? Mengasihi sesama manusia. Apalagi yang paling utama? Mengasihi Tuhan kita. Jadi selama Tuhan sudah naik ke sorga, kita harus juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang seperti Tuhan Yesus kerjakan sesuai dengan kemampuan kita ya. Berdoa, apalagi baca kitab suci, apalagi melakukan kebaikan yaitu mengasihi sesama, apalagi percaya mengasihi Tuhan Yesus ya, mengasihi Tuhan. Nah itu dia, sampai nanti seperti janji Tuhan dia akan menurunkan Roh Kudus kepada kita. Kapan itu? Ada waktunya. Ya, baik, jadi anak-anak ingatlah Tuhan Yesus naik ke sorga sebagai bukti bahwa Tuhan Yesus hidup. Kemudian Tuhan Yesus juga memberi tempat bagi kita, mau menyediakan tempat. Nah, yang ketiga, Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan senantiasa menyertai kita. Yuk kita baca lagi dari kitab Matius 28 ayat 20b. Sama-sama kita baca, ikuti lose ya untuk adik Filipi. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Ya, ingat juga seperti ayat hafalan minggu lalu, siapa yang sudah ingat? Tuhanlah gembalaku, Mazmur 23. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu dia. Jadi ingat ya, janji Tuhan Yesus kita tidak akan ditinggalkan walaupun Tuhan Yesus naik ke sorga. Jadi anak-anak jangan sedih. Oke, tetap percaya ya di dalam Tuhan. Baiklah anak-anak, sekarang kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah mengetahui Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat dan akan memberikan roh penguatan bagi kita sampai Yesus datang yang kedua kalinya. Yuk kita mau mengucapkan terima kasih kepada Bapa di sorga. Yuk kita sambil bersikap dengan sikap doa, kita mau berdoa. Tutup matanya, kita mau nyanyi. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Bapa yang baik, terima kasih karena Bapa adalah Bapa yang selalu setia. Melalui diri Yesus Kristus, kami sudah diselamatkan. Yesus naik ke sorga dan Tuhan Yesus sudah menjanjikan akan memberikan roh penguat bagi kami. Karena itu Tuhan, kami mau percaya bahwa kami akan menjadi orang-orang pilihan Tuhan untuk duduk bersama dengan Tuhan Yesus di sorga. Sekarang Bapa, kami mau taat, kami mau melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti yang dilakukan Yesus selama dia masih ada di dunia ini. Berdoa, baca kitab suci, mengasihi Allah Bapa, mengasihi sesama, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang indah di mata Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau angkatkan doa ini di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik anak-anak, sampai ketemu lagi pada hari Minggu yang akan datang.